Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, bentar ya. Aku kirim file dulu yang mau kita pelajari buat hari ini. Jadi hari ini itu kita belajar tentang replace, find, short data. Terus nanti kalau masih ada waktu, kita coba bedah-bedah tabel, smart art, picture juga. Udah kan? Udah ya. Udah aku kirim di chat Zoom. Nanti bakal dikirim juga sama adminnya ke grup. Sebelum kelasnya aku mulai, ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman seputar Microsoft Word? Mumpung aku belum mulai materi nih. Ada pertanyaan kah? Belum ya? Nggak ada, Kak. Eh, udah pada nyicil ininya belum? Nyicil tugas. Takutnya teman-teman udah ada yang nyicil tugas dan ada yang mau ditanyain, gak apa-apa, tanyain aja ya. Nanti kalau misalnya punya pertanyaan, Belum, Kak. Makanya aku, kalau misalkan aku mau Hmm, nanya boleh? boleh boleh. Misalkan kan kalau misalkan tugasnya dikumpulin udah waktunya udah habis gitu waktu apa namanya bulanan apa apa sih ikut inian itu nggak apa-apa kan? Sehabis itu dikumpulin atau gimana? Udah habis bulanan apanya? Iya kan terakhir Jum tanggal 31 ya. Nah, tapi Mm-mm. dikumpulin misalkan tanggal 1 kalau nggak tanggal 2 itu nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Betul. Oh, habis masa kelasnya. Iya, betul ya, habis masuk. Eh, nggak apa-apa, soalnya emang tugas tuh nggak ada deadline-nya sih, teman-teman. Jadi bisa dikerjain kapan aja. Mau ngerjain dari sekarang atau setelah bootcampnya selesai pun ya nggak apa-apa gitu. Begitu. Oke ya. Nah, itu latihan apakah bisa dikirim ke grup WA? Bisa, nanti dikirim sama adminnya ya. Biasanya habis kelas atau pas lagi kelas juga dikirim kok. Share screen aku udah kelihatan apa belum ya? Sudah, belum, Kak. Oke, oke. Aku izin off cam ya. Hmm, nah, jadi kita langsung ke materi aja. Ini tuh ceritanya aku punya data rekapitulasi PPDB SMP di Kabupaten Blora. Eh, nah, kalau teman-teman perhatiin di sini bentukan datanya tuh belum rapi. Belum rapi kenapa? Pertama, datanya belum berurut sesuai abjad. Padahal biasanya kan kalau data tuh sesuai abjad gitu kan. Terus kedua, ada yang tulisannya caps lock, ada yang nggak caps lock. Terus belum ada nomornya juga. Nah, kita bisa merapihkan data-data ini. Pertama, mungkin kita mulai dari bikin penomoran secara otomatis. Supaya kita tahu berapa orang nih yang daftar di SMP Kabupaten Blora, kita bisa nambahin em, kolom untuk nomor. Caranya gimana? Caranya teman-teman nambahin kolom baru. Biasanya kan kalau nomor tuh ada di sebelah kiri ya. Jadi blok aja data yang paling kiri, terus teman-teman klik kanan ada yang namanya insert. Atau teman-teman bisa blok datanya. Habis itu kita ke tab yang namanya table layout. Nanti bisa insert, insert, pilihnya yang kolom to left buat nambahin kolom baru. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan nama kolomnya nomor. Baru kita isi kolomnya kan. Cara mengisinya jangan manual begini karena nggak efektif gitu. Soalnya datanya banyak. Supaya cepat, setelah kita bikin kolom nomornya, teman-teman bisa blok kolom tadi nyampe bawah. Oke. Setelah diblok, kita ke tab yang namanya tab home. Terus kita pilih yang namanya numbering for kayak gini ya. Atau teman-teman mau bikin kayak gini pun nggak apa-apa.
Terus kita tinggal klik nomornya. Udah tuh. Nah, ini sebenarnya numberingnya itu udah muncul atau udah ada. Cuma kenapa belum kelihatan, Kak? Karena ada yang namanya space sebelum si teksnya. Jadi kita hilangkan spasinya ke tab home, pilih yang namanya dialog box launcher ini. Terus first line-nya kita ganti jadi 0. Ini tuh ada spasi 1,27 cm, makanya nomornya nggak muncul. Diganti dulu jadi 0. Terus nanti teman-teman ganti inside, outside-nya juga 0. Ya, ini. And then, sabar, sabar, sabar. Tadi di blok dulu, pastiin dulu numbernya udah masuk ke dialog box launcher. Oh, oke. Indennya ini ada 1,27 cm. Kita ganti jadi 0. Terus first line-nya teman-teman ganti juga jadi 0. Atau kalau nggak mau 0, 0,3 deh. Nggak apa-apa. Klik oke. Nanti nomornya muncul tuh. Kelihatan. Kenapa kita nggak pakai rata tengah, rata kiri, dan segala macam? Soalnya ini nggak bisa dirata tengahin gitu. Jadi memang harus menghilangkan spasi sebelum teksnya. Cara menghilangkan spasinya ke sini ya, dialog box launcher. Terus teman-teman ikutin yang aku kerjain aja. 0, 0, 0, 0. Sampai di sini oke nggak teman-teman? Perlu aku ulang Oke, kah? oke aman. Hmm. Yang lain oke. Oke Kak. Oke. Kan kalau kayak gini, jadi gampang tuh tahu berapa sih jumlah siswa yang daftar ke SMP Kabupaten Blora. Jumlahnya ada 100 orang. Nah, kemudian step selanjutnya kita disuruh mengurutkan datanya sesuai abjad. Ini kan belum sesuai abjad ya. Ada M, terus ada R, terus tiba-tiba ada A di urutan 85, kan nggak mungkin. Cara mengurutkan datanya agar sesuai abjad, kita arahin dulu kursornya ke tabel. Terus teman-teman pilih yang namanya tabel layout. Tab tabel layout. Pilih menu short. Oke, ini tuh menu untuk mengurutkan data. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan nama, berarti short by nama. Bagian yang tengah gak usah di otak-atik, karena itu udah default dari Word. Kita tinggal pilih mau ascending atau descending. Kalau ascending itu A ke Z, descending itu Z ke A. Normalnya kan A ke Z ya, jadi kita pilih ascending. Kalau udah, kita klik OK. Nanti datanya bakalan berurutan dari huruf A sampai huruf Z. Bukan nama aja ya yang berurutannya, tapi ya satu baris ini nih. Gitu. Oke kan? Ya aman Kak. Hmm. Oke, oke. Yang lain, aku cepetan nggak? Aman Aman, Kak. Kak. Aman. Oke. Itu ada yang minta ulang sedikit, aku ulang sedikit ya yang nomor. Kita hapus dulu nomornya. Tadi itu gimana sih caranya supaya kita bisa bikin penomoran otomatis kayak gini? Caranya, coba deh, bukan enter row. Kita tambahin dulu kolom baru. Nambahin kolom baru itu, blok kolom paling kiri, terus klik kanan, ada yang namanya insert. Kalau kita mau nambahin kolom ke sebelah kiri, pilihnya insert kolom to left.
Tapi kalau mau ke sebelah kanan, pilih yang right. Kalau teman-teman bingung, mau nambahin kolom atau rows, gimana cara bedainnya? Cara bedainnya teman-teman tinggal lihat aja visualisasinya. Kalau kayak gini, ini ke bawah namanya kolom. Tapi kalau ke samping itu namanya rows atau baris. Karena mau nambahin no kolom, jadi pilihnya yang ini. Setelah menambahkan kolom, kita tambahin dulu judul kolomnya. Setelah ditambahkan judul kolom, baru tambahin nomornya dengan cara di blok sampai bawah. Setelah di blok, ke tab home, pilih numbering di sini. Kalau udah dipilih tapi nomornya nggak muncul, itu tandanya ada spasi. Hilangin dulu spasi di awal, ke dialog box launcher. Enggak, ini lagi blok dulu. So, ke dialog box launcher, terus hilangin indennya. Jadinya 0000 ya. Ini juga klik oke. Nanti nomornya bakalan muncul. Jadi sebenarnya nomornya itu terlalu kanan gitu loh, makanya harus dihilangin spasi di awal. Begitu. Nah, sekarang kalau aku tanya ke teman-teman, aku pengen tahu siswa yang punya pilihan dua, caranya gimana? Siswa dengan pilihan dua. Ada yang tahukah? Kan Sisa dari pilihan 100 orang. dua. Apa? Pilihan dua. Pilihan dua, diapin pilihan duanya. Enggak. Gimana? Di shot berdasarkan kolom pilihan. Iya, betul. Daripada kita pakai fitur find, mungkin tadi ada yang nebak, pakai find Kak. Kalau kita find nih, find kan shortcutnya CTRL-F. Atau kita bisa ke tab home, terus pilih di sini editing, pilih find. Kita ketik angka 2, itu gak akan muncul hasilnya karena terlalu banyak angka 2 di dokumen ini. Mulai dari tanggal, dari NISN, nama sekolah, nilai pun ada angka 2-nya. Makanya kalau kita dihadapkan pada kondisi tadi, kita pakai fitur short. Shortnya berdasarkan pilihan. Terus kita pilih descending dari yang terbesar. Kalau ini kan dari angka 1, ini mah ya dari angka paling ininya gitu. Paling besarnya angka 2. Kalau udah, klik OK. Jadi kalau ditanya siapa aja siswa dengan pilihan 2, teman-teman tinggal menyebutkan nama Alia sampai nama si Zahra. Totalnya ada 25 orang gitu. Berarti 75 orang lainnya itu pilihan 1. Oke. Nah, short ini bisa dipakai berkali-kali. Maksimalnya itu 3 kali. Jadi kalau misalnya teman-teman pertama mau ngurutin dulu berdasarkan asal sekolah. Terus habis itu mau ngurutin berdasarkan abjad. Itu bisa. Pokoknya bisa dipakai 3 kali aja. Klik OK. Kita lihat ya, dia ngurutin dulu berdasarkan asal sekolah nih. Sekolah dari abjad A sampai habis. Contoh SD 1 Kunden. Kan ada beberapa orang. Terus dia ngurutin berdasarkan abjad dari nama Alisa sampai yang terakhir itu nama Reski. Mau dipakai 3 kali pun bisa. Misalnya tadi asal sekolah, nama, habis itu mau ngurutin berdasarkan tanggal pendaftarannya. Pengen lihat siapa yang duluan daftar. Atau mau ngurutin berdasarkan nilainya. Itu juga bisa. Begitu. Oke ya. Ada pertanyaan kah? Jadi fitur short itu bisa dipakai kalau misalnya teman-teman udah arahin kursornya ke si tabel. Tapi kalau misalnya kursornya di atas nih, di judul, ya nggak akan muncul.
Tab table layout. Jadi arahin kursor dulu ke tabel sampai muncul fitur table layout. Baru pilih short. Oke. Terus sekarang kita bentar, ada yang nanya. Kalau untuk kolom nilai kan ada dua, ada nilainya itu yang berupa teks sama yang berupa angka gitu kan. Apa akan pengaruh ke hasil shortnya nanti? Iya, pengaruh. Coba ya, ini kita short. Short berdasarkan nilai deh, baru berdasarkan nama. Oke. Jadi dia nge-short dulu berdasarkan nilai. Nilainya yang teks-teks dulu kan. Sisanya baru dia, sorry, ya. Nge-short berdasarkan nilai yang berupa angka. Kayak gini. Coba deh diperhatiin. Ini kan 245, bawahnya 255, 258. Jadi memang ngurutin dari terkecil ke terbesar. Cuman karena tadi ada data berupa teks, ya teks dulu, baru dia ngurutin nilainya. Begitu. Oke, sama-sama. Kak, gimana buat kayak kolom nomor asal sekolah nilai-nilai lain di lembar kedua apa? Oh, oke. Aku ngerti maksudnya. Gini ya, memunculkan ini yang di atas. Nah, itu kan namanya header ya, teman-teman, atau judul tabel. Yang ini nih. Gimana cara memunculkan header di semua halaman? Caranya, teman-teman tinggal blok aja nih headernya. Terus kita ke tab table layout. Pilih yang namanya repeat header row. Nanti dia otomatis muncul kok di semua halaman. Kalau tadi fitur repeat header row-nya dimatiin, ya judul tabelnya tuh nggak akan muncul. Kalau dihidupin, muncul lagi. Dia akan muncul selagi tabelnya masih ada. Bahkan ini tabelnya sedikit pun, headernya masih ada. Kan kalau kayak gini orang jadi ngerti ya, ini maksudnya kolom apa. Tapi kalau headernya dimatiin, orang bingung, apa ini? Sejuta tuh apa? Sejuta apa gitu. Oke ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kamu nanya dong. Iya, boleh. Balik ke balance and numbering itu yang di awal tadi, itu kan di Hmm. blok duluan ya. Di blok dulu Hmm. kan sebelum ada penomorannya. Tapi kalau misalnya Hmm. di blok keikut nggak ya nanti nomor Nisan gitu? Kalau ditambahin balance and numberingnya. Kalau misalnya di blok keikut nggak? Keikut nggak yang judulnya di atas itu kayak yang nomor Nisan? Takutnya kalau di balance and numbering kan ikut Oh, angka gitu. enggak. Aku ngerti. Ini kita matiin dulu ya. Ah, iya, eh iya. Header row-nya. Mm-mm. Dia itu otomatis nambahin satu rows, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kita bikin numbering nih, ngeblok sampai bawah kan. Ya kalau repeat header row-nya kita nyalain pun nggak apa-apa, nggak akan ngaruh, nggak akan tiba-tiba nambahin nomor baru. Karena dia cuman mengulang header ini atau judul ini di halaman selanjutnya gitu. Bukan nambahin baris baru yang kosong. Jadi nggak akan ngaruh sama nomornya. Ini contohnya ya si Damara. Damara itu kan nomor 32 kalau dia pakai header row. Aku matiin header row-nya pun dia masih tetap nomor 32. Kelihatan nggak yang ini? Iya, Kak. Oke, jadi dia nggak ngaruh apa-apa. Oke. Thank you, Kak. Kak, aku nggak bisa short nilai yang ascending itu kenapa ya? Hmm, kalau misalnya teman-teman nggak bisa short nilainya, alternatifnya di blok dulu tuh tabelnya, baru tekan fitur short. Nanti baru dia bisa dipilih short by apa. Terus jangan lupa dicentang bagian ini, my list has header row. Kalau nggak teman-teman centang, nanti bentukannya jadi kayak gini. Dia cuma membaca.
mau nge-short berdasarkan kolom, kolom apa? Kolom satu kah? Kolom tiga kah? Kolom enam kah? Kan bingung ya. Jadi ditekan yang Melis has header row. Begitu. Oke ya, sekarang aku lanjut ke materi lain. Kalau diperhatiin nih, ada data asal sekolah, tapi tulisannya itu ada yang SDN, ada yang tulisannya sekolah dasar, ada yang sekolah dasar tapi caps lock. Kita pengen ngerapihin supaya sekolah dasar yang caps lock ini menjadi normal gitu penulisannya. Cuman caps lock-nya atau yang besarnya, huruf besarnya ada di awal kalimat aja. Caranya jangan dihapus dan diketik ulang, tapi kita pakai fitur yang namanya replace. Replace itu diblok dulu teks yang mau kita ganti. Terus pakai shortcut CTRL-H atau teman-teman blok kalimat yang mau diganti. Blok kalimat yang mau diganti, habis itu ke editing, terus pilih yang namanya replace. Sama aja sih. Shortcutnya CTRL-H, kalau cara lama ke tab home, terus pilih, sorry, editing, pilih replace. Jadi kita mengganti sekolah dasar yang caps lock menjadi sekolah dasar dengan huruf besar di S sama D-nya aja. Jangan lupa diklik more dan teman-teman centang match prefix, match suffix sama match case. Kenapa harus dicentang tiga hal ini? Soalnya tulisan sekolah dasar itu kan ada banyak ya. Kalau sekolah dasar aja, takutnya dia ngebaca sekolah dasar yang udah bener nih, yang kayak gini. Sementara kan kita mau mengganti yang caps lock-nya aja. Jadi supaya dia mengganti teks yang spesifik sama yang kita masukin. Kalau udah, kita klik yang namanya replace all. Terus di sini dia bilang dia udah ngeganti atau nge-replace 28 kali. Klik yes, klik oke. Di close dulu. Kelihatan nggak? Tadi kan caps lock nih. Udah jadi kecil. Itu bisakah? Bisa kan? Bisa kan? Oke, oke, oke. Sekarang kita coba lagi nih ya. Kan ada SDN. Tapi ada juga SD kalau nggak salah aku. Mana ya? Oh, udah aku ganti sih. Nih, kita replace SDN jadi Sekolah Dasar Negeri. Caranya sama. Di blok CTRL-H, replace SDN jadi Sekolah Dasar Negeri. Jangan lupa diklik more, terus teman-teman centang tiga aspek ini atau tiga hal ini. Ya, supaya dia spesifik ganti SDN-nya aja. Kalau nggak kayak gitu, takutnya nanti ada nama orang yang ada huruf SDN, dia keganti jadi sekolah dasar negeri. Kan nggak lucu ya. Terus klik replace all. Oke. Dia bilang dia nggak replace 69 kali. Udah tuh. Sekolah SDN jadi sekolah dasar negeri. Bisa ya. Shortcut replace apa? CTRL H. Ada pertanyaan nggak teman-teman buat replace? Jadi waktu kita nge-replace itu kan orang biasanya nge-replace kayak gini aja ya. Padahal banyak fitur-fitur lain.
di replace. Termasuk kalau misalnya kita mau nge-replace ini jadi italic atau miring. Terus teman-teman mau nge-replace dia fontnya jadi yang beda. Kan ini fontnya, apa sih aku lupa. Kita replace yang sekolah dasar itu fontnya jadi Times New Roman, italic ukuran 12. Itu bisa. Jadi dia bisa nge-replace beda font. Sekolah dasar yang biasa kita replace jadi sekolah dasar negeri font Times New Roman ukuran 12 dan italic. Place all. Kelihatan nggak? Times New Roman 12 italic. Padahal tadi sama-sama kan yang di replace-nya sama sekolah dasar negeri jadi sekolah dasar negeri lagi. Jadi fitur replace juga bisa dipakai buat kayak gitu, bukan hanya mereplace teksnya. Orang kebanyakannya pakai replace text doang. Padahal bisa replace formatting juga. Kalau replace tuh harus pakai spasi nggak Kak buat selanjutnya? Kan, bentar, aku lupa deh. Kalau tadi kita back yang SDN, itu tuh nggak pakai spasi. SDN Sekolah Dasar Negeri ini aku nggak nambahin spasi lagi. Karena udah otomatis kan setelah SDN ada spasi baru nama sekolahnya. Jadi kalau kita nambahin spasi lagi sekali di sini, nanti spasinya jadi double gitu. Kebayang nggak? Kebayang kah? Kebayang kah? Iya, sama-sama. Oke ya, itu tadi kita belajar fitur replace dan fitur short. Terus kita belajar juga ya numbering secara otomatis. Bentar. Kak, kalau di perkantoran saat ini kita dapat dokumen, sebaiknya kita langsung konfirmasi, langsung perbaiki, atau perlu konfirmasi ke atasan ya, atau emang sudah standarnya job desk kita memang harus diperbaiki. Menurutku itu tergantung case atau tergantung kasusnya ya teman-teman. Kalau misalnya kita hanya memperbaiki formatting tuh, dan kita tahu formatting dokumen yang kita pegang saat ini tuh belum sesuai standar, itu nggak apa-apa, langsung diperbaiki aja, dan setelah melakukan perbaikan, teman-teman konfirmasi ke atasan. Dan kalau udah melakukan perbaikan, jangan langsung CTRL-S. Nanti dia bakalan niban file teman-teman. Jadi file sebelum dirapiinnya tuh hilang. Nah, takutnya kan atasannya tidak berkenan dirapihkan. Jadi tipsnya teman-teman save as dulu. Save as ke Word yang lain. Jadi kalau misalnya dia bilang, nggak usah diedit. Tapi kan teman-teman udah terlanjur edit tuh. Tinggal kasihin aja file yang lama. Begitu menurutku. Hehe. Terus kalau misalnya case-nya kayak aku gini. Lagi menyusun dokumen perencanaan. Biasanya itu udah ada standarnya. Dokumen perencanaan tuh fontnya apa, dan biasanya kalau ada daftar tabel, penulisan daftar tabelnya seperti apa. Jadi ikutin standar yang ada aja. Begitu. Oke, sama-sama. Aku lanjut ya. Sekarang kita pindah ke file baru. Dari file kosong aja. Kita mau belajar yang namanya Smart Art, Shape, sama grafik. Jadi di Word itu kita bisa masukin bentuk-bentukan. Contoh bentukan tuh kayak segitiga, bulat, oval, kotak. Nah, itu namanya shape. Shape itu adanya di insert, terus teman-teman pilih shape. Misalnya mau nambahin segitiga, itu bisa. Tinggal teman-teman ke insert, shape, pilih shape segitiga. Terus diatur tuh segitiganya mau sebesar apa. Bisa diatur manual kayak tadi, bisa ditarik kayak gini,
Atau kalau teman-teman mau pakai otomatis pengukuran, itu ada di shape format, terus diukur deh tuh. Contoh, tingginya mau 3 cm, nanti dia bakal ngikutin lebarnya juga sekitar 3 cm. Terus misalnya warnanya nggak mau biru Kak, mau ganti yang lain. Teman-teman bisa pilih shape fill. Shape fill tuh isi kan. Jadi kita ganti warna isinya jadi warna kuning. Pengen garisnya nggak warna hitam Kak. Nah itu namanya outline. Jadi kalau mau diganti, kita pilihnya shape outline. Seperti ini. Kan kalau shape itu satu ya. Satu segitiga tok. Nah, kalau ada beberapa bangun datar. Nah, gabungan beberapa bangun datar yang udah terbentuk atau membentuk jadi sebuah apa ya, semacam kalau bahasa kita tuh kayak ya grafik atau apalah, itu namanya smart art kayak gini. Contoh teman-teman mau bikin struktur organisasi, itu ada yang namanya smart art hierarchy di Microsoft Word. Tinggal dipilih aja. Mau template yang kayak gimana? Yang seperti ini kah? Seperti ini, itu boleh. Contoh kita mau pakai template yang ini. Habis itu teman-teman tinggal klik OK. Nanti dia bakal masukin template otomatis dari Smart Art-nya. Meskipun ini 3 ya, jumlah bidangnya ada 5 gitu, pengen kita tambah, itu bisa. Cara nambahinnya itu antara teman-teman nge-tab, kan ini ada teks ya, diklik dulu teksnya, teman-teman tab kayak gini, atau teman-teman bisa blok dulu salah satu shape-nya. Terus ke Smart Art Design. Ada yang namanya Add Shape. Tinggal diklik aja. Ini berarti below ke bawah. Gini, pilihnya Add Shape After. Kayak gini, itu juga bisa. Soalnya kalau nge-tap tuh kan biasanya kayak ke kanan doang gitu kan. Nih, memperbanyak ke kanan. Kalau teman-teman mau bikin anakan, anggaplah ini divisi acara, konsumsi, terus ada humas. Maksudnya mau bikin divisi humas, ada anaknya lagi. Ada humas gue star, humas undangan VIP. Gitu. Gimana cara nambahin anakannya? Itu kita pakai fitur Add Shape yang tadi ada di tab Smart Art Design. Tapi Add Shape-nya yang asisten yang ke bawah, atau teman-teman bisa pilih Add Shape below. Kayak gini. Terus tinggal diisi deh. Gue star, kamu VIP, bisa gitu. Kita bisa bikin bercabang-cabang. Contoh ini tadi ketua ya. Bulunya itu ada wakil. Begitu. Dan warna shape ini default dari Word-nya itu memang warna biru. Tapi kalau mau kita ganti itu bisa sama tinggal ke tab Smart Art Design. Terus teman-teman pilih aja change color. Ini tuh ada color palette dari Word-nya. Cuman ya nggak selucu itu sih. Jadi kalau misalnya mau warnanya agak lucu, tinggal diganti aja satu-satu kotak. Klik kotaknya, terus pilih ke format, pilih shape fill, kayak yang tadi kita lakuin. Pilih lagi, ganti satu-satu gitu. Terus, Smart Art ini kan tadi templatannya udah kayak, ya udahlah ya, bentukannya begini gitu. Nah, padahal itu ada beraneka ragam stylenya. Dia bisa seperti ini, ini. Cuman yang tadi kan yang paling basic ya, yang paling normal lah bahasanya.
tinggal diatur-atur aja. Itu semuanya ada di tab Smart Art Design ataupun di tab format. Kalau shape-nya bisa dijadiin text box nggak ya? Aku pernah coba tapi nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman mau masukin, ntar deh, tanda ini mana, terus pengen ditulis teks ke sini. Di sini ya, toilet. Jadi nunjukin toilet tuh ke arah kanan. Gimana cara nambahin teksnya? Cara nambahin teksnya teman-teman add yang namanya ini, text box. Text box itu ada di tab shape format. Terus ada yang namanya ini nih, text box. Masukin text boxnya di sini. Toilet wanita. Tapi kan ini ada warnanya ya, si kotaknya. Kita hapus warna kotaknya dengan cara ke shape format yang tadi. Terus fill-nya kita pilih no fill. Outline-nya yang no outline. Jadi deh, kayak gini. Terus teman-teman tinggal atur aja ukuran fontnya berapa. Kakak, aku mau nanya dong. Iya boleh. Itu kok di Word aku kok cuma sampai view doang sih, nggak ada developer, nggak ada yang lain sih. Yang ini, yang ini, yang ini. Iya, nggak ada sih. Tiga-tiga itu nggak ada. Word-mu yang tahun berapa kah? Apa? Word-nya tahun berapa kah? 2010. Oh iya, Oh, diupdate dulu berarti ya? iya betul. Kayak yang aku bilang di pertemuan pertama, sebenarnya nggak apa-apa sih mau pakai Word yang agak lama, cuman memang fiturnya kadang nggak update gitu loh. Ini aku pakai 365 dan aku menganjurkan ke teman-teman pakainya yang 2016 ke atas lah, supaya nggak terlalu lama. Bahkan yang 2013 pun udah beda tampilannya, bener gak? Aku yang 2016 aja nggak ada, Kak. Oh iya, Kak, aku pikir ini ada loh, developer help Acrobat di 2016. Padahal banyak fitur fitur yang asik gitu loh di developer. Next deh ya, di minggu depan mungkin. Ada pertanyaan nggak seputar tadi? Si shape. Shape, terus smart art. 2019 nggak ada kah? 2019 nggak ada. Teman-teman coba deh cek ke ini nih, customize 2000-an. Kayak yang kemarin kita bikin fitur save as PDF itu. Arahin dulu kursornya ke atas nih yang kosong. Klik kanan, pilih customize 2000-an. Teman-teman cek di sini, di tabnya. Ada nggak tab developer? Kalau misalnya ada dan belum checklist gitu ya, atau belum kecentang, centang dulu. Takutnya belum kecentang fiturnya. Iya ada Kak, belum kecentang. Iya kan? Soalnya sebelum pakai 365 aku pakai 2019. Ada. Centang-centang aja ini. Barangkali berguna. Fitur Smart Art dapat di mana, Kak? Fitur Smart Art itu adanya di sini. Tab Insert. Tapi ini Word lama pun ada deh. Smart Art sama Chart sama Shape tuh. Soalnya fitur basic gitu. Beda kalau misalnya kayak tadi ya, developer, terus draw. Kadang nggak ada di beberapa Word. Oke ya. Oke. Kalau oke, aku mau ini lupa satu hal. Misal nih teman-teman lagi bikin file, terus file laporan. Kan kalau di laporan itu ada yang namanya paragraf ya. Paragraf itu ketika dia menjorok kalimatnya menjorok gitu di
baris pertamanya menjorok beberapa senti. Biasanya kita menjoroknya tuh pakai tab kan. Nah, kita bisa ngatur tab ini mau berapa senti. Ataupun kalau teman-teman lupa bikin kalimat menjoroknya, bisa di blok. Terus teman-teman ke tab home. Ke tab home, pilih yang namanya Dialog Box Launcher. Di sini kita pilih first line. First line itu kalimat atau kalimat baris pertama, line pertama itu mau dibikin menjorok berapa senti. Normalnya kan 1,27. Misalnya kita mau bikin 0,5 senti. Tinggal di typing 0,5 terus kita klik OK. Jadi nanti paragrafnya bakal menjorok 0,5 senti. Oke, gitu. Bisa diatur menjoroknya tuh mau berapa senti. Mau bikinnya 1 senti Kak, tinggal di blok first line 1 senti. Nah ini 1 senti nih. Oke Kak? Itu dia kalau first line. Terus, oh ya, apa lagi ya? Tadi kan kita udah sampai di Smart Art dan Shape. Di Word itu ada lagi yang namanya chart. Kalau teman-teman yang ambil bootcamp Excel juga pasti belajar nih bikin chart. Sebenarnya sama aja sih chart di Word dan chart di Excel. Kenapa aku bilang sama? Karena kalau kita mau bikin chart di Word, anggaplah kita mau bikin chart pie buat lihat berapa besar jumlah murid perempuan dan jumlah murid laki-laki. Pakai pie yang ini, kita klik OK. Nanti dia bakal ngarahin kita ke Excel. Karena Word tuh nggak bisa bikin chart-chart kayak gitu. Kan itu mah olah data ya, data yang berupa angka. Jadi masukin datanya ke Excel yang muncul di Word-nya. Jumlah murid. Ini hapus. Terus di close aja. Jadi deh dia chart tentang jumlah murid. Warna oranye laki-laki, warna biru perempuan. Kalau misalnya kita pengen tahu, Kak, ini berapa besar sih persentasenya? Gak usah dihitung, teman-teman biarin aja si Word-nya yang itu. Maksud Word-nya yang itu tuh gimana? Teman-teman ke tab chart design. Pilih yang namanya chart elemen. Suruh dia kasih data labelnya. Gitu. Seperti ini, seperti ini. Ini kalau bentuknya persentase, ini bentuknya angka yang tadi kita masukin. Tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan teman-teman. Terus chartnya juga ada banyak stylenya. Sama sih, ini kayak yang di Excel. Mau pakai style yang mana? Mau diganti warna pun bisa. Tinggal ke tab chart design, pilih change color. Gitu. Kok cara munculin garis di atas kayak mistar itu gimana ya? Iya, itu tadi udah dijawab ya. Ini nih, yang ini kayak mistar. Itu adanya di view. Terus teman-teman cek list atau centang yang namanya ruler. Kalau aku pasti hidupin sih. Karena itu tuh berguna buat bikin dokumen berupa teks kayak gini. Jadi aku bisa geser-geser, nge-adjust sendiri. Kan kelihatan ya. Oh ini mau dibikin 1,1. Kelihatan udah rapi apa belum gitu. Kalau nggak ada tuh kayak hampa aja nggak sih? Bingung gitu ini udah lurus apa belum ya? Gitu.
dipakailah penggaris. Oke, kayaknya itu sih materi kita hari ini. Materi minggu depan, aku mau ngajarin teman-teman daftar pustaka, terus kita belajar daftar grafik, daftar tabel, daftar gambar juga. Sama nanti kita belajar fitur developer yang ini. Ada pertanyaan sebelum aku akhiri kelasnya? Kak mau tanya tadi yang fitur short itu yang denbay-nya diganti apa? Wah, aku balik ke sini ya. Fitur short, tambah layout, short. Oh, denbay ini. Kalau misalnya teman-teman mau nge-shortnya sekali, ini hapus saja. Tapi kalau mau nge-short berkali-kali, contoh short berdasarkan nama, sorry, terus baru berdasarkan asal sekolah, terus berdasarkan nilai atau ISN, itu bisa. Tapi kalau mau nge-shortnya sekali aja, hapus saja yang ini, tinggal di delete. Oke, nggak? Menjawabkah? Ya, sama-sama. Aman ya, teman-teman. Kak, mau nanya Oh, lagi boleh nggak, Kak? boleh, boleh. Tapi ini di luar yang diajarin, Kak. Maksudnya tentang bullets di Word. Oke, gimana? Boleh share screen nggak, Kak? Boleh. Sini deh. Ini, fitur bulat yang ini ya. Iya, Kak. Jadi kan mau bikin bullets. Nah, tapi nggak bisa bikin bullets dari kalimat kedua. Jadi harus dari kalimat pertama. Ini aku boleh share screen nggak sih, Kak? Boleh, boleh. Boleh Oke. di Sebentar aku share share screen screen ya, aja. Kak. Ya, oke. Nah, kayak gini, Kak. Misalnya mau eh, mau bikin bulletsnya di sini, tapi eh, nggak bisa gitu loh, Kak. Bentar, itu pakai ini nggak? Nih, Ditabelin nggak? jadi Atau ngebulletsnya teks di aja? sini, Kak, padahal mau ngebulletsnya yang dari melakukan ini gitu. Itu caranya gimana ya, Kak? Itu bikinnya pakai tabel atau teks aja? Oh, ini dari template Word-nya, Kak. Oh, berarti oke, oke. Caranya coba di back dulu. Back dulu, terus em, di back maksudnya hapus bullets yang ada di asisten yang di ini nih. Di bullets ini hapus dulu. Coba di blok dari melakukan pembersihan sampai tempat usaha. Terus kasih bullets. Bisa nggak dia? Kayak Belum gini, bisa. Kak, jadinya. Berarti hapus dulu space-nya. Caranya ya itu dihapus dulu. Aku tuh pengen remote control ya, tapi bingung kenapa di Zoom ini nggak ada remote controlnya. Di tab dulu dari tanda sekarang, sekarang, Anda? yang Oh iya, sekarang, sekarang. ya tab sekali Eh, sampai di enter gitu maksudnya. Habis kata sekarang, sorry, dari habis huruf G. Gimana ya cara nunjukinnya?
dari habis huruf G, di tap sekali, terus ulang lagi bulletsnya, bisa nggak? Oh, Atau ini deh, bisakah aku coba dari, ya, nah, terus, nah, oh. Oke, oke, Kak, bisa. oke, ya gitu. Nanti tinggal dihapus aja spasi yang di atasnya itu kan jadi ada kalimat menjoroknya ya. Oke, Kak. Kalimat. Kai. Oke, thank you, Teman-teman, Kak. iya sama-sama. Teman-teman ada yang mau nanya lagi kah? Boleh tahu share screen kayak gitu. Kalau misalnya masih ada waktunya. Ini mumpung masih ada. Oke kak, oke oke. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak, aku akhiri kelasnya teman-teman. Em, Bentar, satu lagi deh ini ada yang nanya. Kak, aku yang shortnya nggak bisa centang hidero. Bentar, ini kah maksudnya nggak bisa dicentang gini. Caranya diblok dulu short, baru centang si hidero. Kalau nggak diblok pun nggak apa-apa. Biasanya dia udah ngedeteksi otomatis. Yang penting short buy-nya muncul sih. Kecuali kalau misalnya short buy-nya nggak muncul itu baru parah. Selagi short buy-nya masih muncul, memunculkan nama-nama ini, itu oke-oke aja. Yang nilai, kenapa, kenapa dia? Tar, yang nilai, yang ini, yang mananya? Yang nggak muncul. Mananya yang nggak muncul? Semuanya nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Ini kursornya udah diarahin belum ke tabel? Tempatin dulu kursornya di tabel. Baru short. Terus dokumennya pastiin dia udah di enable editing dulu. Oke kak. Ya, semoga sudah bisa. Karena sudah jam. Oke, oke, oke. Karena sudah jam 9, jadi aku akhiri kelasnya ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas aku hari ini. Walaupun malam-malam, tapi teman-teman masih join di kelas aku sampai selesai. Semoga ilmu yang aku share ke teman-teman bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Itu, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.